Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait dengan laporan anggaran UMKM Dunia Sofa periode tahun 2025. Next. Sebelumnya kita perkenalan dulu, dimulai dari saya, Kesi Arumsari dengan NIM terakhir 035. Selanjutnya, Dan saya sendiri, Yusuf Fiansyah dengan NIM terakhir 008. Saya Herninda Putri Wanita dengan NIM 3 terakhir 019. Dan saya Sima Pritakusumasuti dengan NIM akhir 124. next. Oke, yang pertama kita di sini menganalisis terkait dengan bagaimana keuangan dari dunia sofa di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian untuk profil perusahaan Dunia Sofa merupakan UMKM yang bergerak pada bidang furnitur yang didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Sriono. Awal mula usaha ini berjalan dari sebuah permintaan tolong dari temannya untuk membuat sofa yang kemudian berkembang menjadi bisnis karena tingginya minat pelanggan. Dunia Sofa meluaskan skala produksi dan kini tidak hanya menjual sofa, melainkan juga meja, lemari, kitchen set, bahkan hingga bahan-bahan sofa, seperti kaki sofa dengan berbagai jenis. Profil perusahaan dari Dunia Sofa ini dibalik dari nama Dunia Sofa memiliki asal-usul unik yang terinspirasi dari visi sang pendiri, Bapak Sriono. Awalnya ketika mulai menerima pesanan, beliau sering mendapatkan komentar bahwasannya pelanggan merasa bahwa sofa buatan Bapak Sriono ini memiliki beragam gaya, model, dan fungsi yang memberikan pilihan bagi banyak orang. Lalu ada juga candaan bahwasanya sofa-sofa buatan Bapak ini seperti mencakup seluruh dunia, sehingga meninggalkan kesan mendalam dan menjadikan nama Dunia Sofa ini sendiri. Dari situlah nama Dunia Sofa tercetus sebagai simbol keberagaman, kualitas, dan juga fleksibilitas produk yang ditawarkan. Nama Dunia Sofa ini menjadi cita-cita perusahaan untuk terus berkembang, tidak hanya berfokus pada sofa, melainkan juga melakukan inovasi-inovasi yang lain. Produksi awal ini semula dilakukan di sebuah kontrakan kecil di Jalan Ring Road Utara, namun sekarang sudah berpindah ke Jalan Gitogati dengan tempat produksi juga di Jalan Gitogati. Dunia Sofa juga aktif di media sosial melalui Instagram duniasofaku.id untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Meskipun legalitas usaha masih dalam proses, komitmen Dunia Sofa terhadap kualitas dan pelayanan dapat menjadikannya pilihan terpercaya untuk kebutuhan furnitur berkualitas. Next. Yang selanjutnya, katalog Dunia Sofa ada sofa Scandi Arabian, meja Scandi Oval, Chesterfield, kemudian juga ada next. Kemudian juga ada produk sofa bed Dacron, stool ready stock, yang mana beberapa produk-produk ini adalah produk unggulan dari dunia sofa. Nah, di sini kami menganalisis tentang stool atau puff dari dunia sofa dan juga terkait dengan meja oval yang ada di depan tadi. Next. Kemudian di sini kami mendapatkan data penjualan dari UMKM Dunia Sofa dari tahun 2021 sampai 2024 tercantum pada tabel tersebut. Next. Nah, ini untuk produk meja di oval tercantum pada tabel tersebut dari tahun 2021 hingga 2024. Next. Dan selanjutnya adalah data penjualan UMKM dari Dunia Sofa. Nah, data penjualan UMKM dari Dunia Sofa rata-rata penjualan terbesar dalam rentang bulan Januari dan juga September sampai November. Hal ini sehubungan dengan hari besar yang terjadi pada rentang bulan tersebut. Di bulan Januari sampai Juni terdapat hari besar yakni Hari Raya Idul Fitri. Kemudian di akhir tahun terdapat libur Lebaran dan Natal yang mempengaruhi naik turunnya penjualan produk. Pembuatan produk sofa dan meja merupakan produk yang fluktuasinya tidak dapat ditebak karena menyesuaikan situasi dan kondisi. Maka dari itu, tidak semua orang bisa melakukan pembelian saat itu juga, karena merupakan barang yang cukup nilai. Jadi pelanggan melakukan pembelian karena terdapat
ada reason yang lain daripada untuk melakukan pembelian secara cuma-cuma gitu. Jadi jika melakukan pembelian di dunia sofa ini tidak setiap bulan itu sama. Next. Yang selanjutnya adalah kita akan menghitung proyeksi penjualan dari data penjualan yang sudah didapatkan tadi. Next. Nah, proyeksi penjualan dari UMKM Dunia Sofa itu sebagai berikut. Dari tahun 2025, dari tahun 2025 itu didapatkan pada bulan Januari 21, Februari 24, Maret 27, April 30, seterusnya sampai di Desember 54 unit untuk proyeksi penjualan dari Dunia Sofa ini sendiri menggunakan metode time series. Next. Kemudian di sini untuk produk meja Scandi Oval dari bulan Januari terdapat 8 piece, Februari 9 piece, sampai pada bulan Desember itu terdapat 19 piece. Kemudian anggaran penjualan dari UMKM Dunia Sofa, bahwasanya dalam anggaran penjualan tersebut didapatkan bahwa jumlah pendapatan dari penjualan yang diterima oleh produk PAF tahun 2025 sebesar 112.500.000. Sementara meja Scandi Oval penjualan yang akan diterima sebesar 105.300. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya penerimaan pendapatan dari penjualan PAF dan juga meja Scandi Oval sebesar 217.800.000 rupiah dalam setiap triwulannya berbeda. Next, oke, untuk pola produksi, anggaran produksi kita menggunakan produksi gelombang. Karena apa? Karena tadi beberapa produksi yang dilaksanakan itu kan kami tergantung dengan hari besar keagamaan gitu. Jadi tergantung dengan reason ketika waktu bulan itu trennya apa. Jadi kita melakukan produksi sesuai dengan tren-tren tersebut gitu. Next, untuk unit produksinya itu, maaf sebelumnya, oke. Untuk unit produksinya itu setahun 437, kemudian triwulan pertama untuk PAF 63 piece, triwulan kedua 90 piece, triwulan ketiga 117 piece, dan triwulan keempat 167 piece. Next. Yang selanjutnya, anggaran produksi untuk meja Scandi Oval. Berdasarkan perhitungannya, bahwasannya untuk memenuhi pelanggan, untuk setahun itu 150 piece yang harus dibuat, dan kemudian triwulan pertama harus membuat 21 piece, triwulan kedua 30 piece, triwulan ketiga 39 piece, dan triwulan keempat 60 piece. Anggaran bahan mentah UMKM Dunia Sofa periode 2025. Nah, di sini terdapat SUR pemakaian barang mentah produk PAF, di mana spons terdapat 0,5 meter, bahwasanya dalam pembuatan PAF ini membutuhkan 0,5 meter untuk membuat PAF itu sendiri. Kemudian persediaan awalnya 20, kayu membutuhkan 1,5 meter dengan persediaan awal 40, kain membutuhkan 1 meter, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk Scandi Oval membutuhkan cat kayu sebesar 0,2 dari bus yang ada dengan harga per unitnya 50.000 dan persediaan awalnya sebesar 10. Kemudian untuk produksi unit tiap triwulan pertama tadi 63, triwulan kedua 90, triwulan ketiga 117, triwulan keempat 167. Untuk meja Scandi Oval diproduksi triwulan pertama 21, triwulan kedua 30, triwulan ketiga 39, dan triwulan keempat 60. Kenapa kita membuatnya per triwulan untuk produksi dan juga bahan mentah? Karena untuk memangkas anggaran apabila membeli barang mentah, ketika pembeliannya itu dalam satu triwulan akan mendapatkan potongan harga, dan juga untuk produksi juga akan lebih efektif dan juga efisien karena memangkas untuk anggaran tenaga kerjanya juga. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya adalah rencana persediaan akhir bahan mentah, di mana bahan mentah A triwulan pertama itu 30
meter, kemudian triwulan kedua 40 meter, triwulan ketiga 50 meter, dan juga bahan mentah B. Bahan mentah B itu triwulan pertama 80, triwulan kedua 100, triwulan ketiga 120, triwulan keempat 150, bahan mentah C triwulan pertama 65, triwulan kedua 80, triwulan ketiga 97, dan triwulan keempat 130. Dan juga bahan mentah D, triwulan pertama 15, triwulan kedua 20, triwulan ketiga 27, triwulan keempat 30. Next. Rencana persediaan akhir bahan mentah ini didapatkan dari UMKM-nya sendiri. Nah, itu terutama bahan mentah A itu 6, ini untuk skendi oval, meja skendi oval. Nah, itu triwulan kedua 7, triwulan ketiga 9, triwulan keempat bahan mentah A itu juga 11. Bahan mentah B, triwulan pertama yang 45, triwulan keduanya 60, triwulan ketiga 76, dan triwulan keempat 91. Kemudian ada anggaran kebutuhan bahan, di mana anggaran kebutuhan bahan ini kita harus menghitung SUR dikalikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhannya kita harus mengkalikan SUR dengan produksi unitnya. Untuk produk PAF kita mengalikan 63 dengan SUR-nya, didapatkan total bahan mentah A itu 219, bahan mentah B 656, bahan mentah C 437, dan bahan mentah D 109. Next. Kemudian anggaran pembelian bahan untuk produk PAF kita membaginya per triwulan, jadi per triwulan membeli bahan dengan anggaran berapa gitu ya. Nah, untuk triwulan pertama itu sebanyak 11.118.500 dengan rincian terlampir. Next. Untuk triwulan kedua itu dengan anggaran 13.036.500 dengan juga terlampir. Kemudian untuk triwulan ketiga itu 16.513.000 dengan rincian terlampir. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk produk PAF 23.880.000 dengan rincian terlampir. Maka dari itu UMKM harus menyiapkan anggaran pembelian bahan mentah sesuai dengan nominal-nominal yang ada untuk melakukan keefektifan dan keefisien dalam melakukan pembelian bahan. Next. Selanjutnya adalah anggaran kebutuhan bahan untuk meja skendi oval ada 2025 untuk mengalihkan produksi unit dan juga SUR akan mendapatkan kebutuhan dari setiap bahan mentah. Untuk bahan mentah A dengan total kebutuhan 75 dan bahan mentah B 225 dengan tiap triwulannya terlampir. Next. Nah, untuk yang selanjutnya anggaran kebutuhan bahan UMKM Dunia Sofa ini untuk triwulan pertama itu membutuhkan 2.560.000 dan rincian terlampir. Next. Yang selanjutnya untuk triwulan kedua membutuhkan 3.480.000 dengan rincian juga terlampir. Next, kemudian juga anggaran kebutuhan bahan untuk triwulan ketiga dengan 4.410.000, bahan mentah A 660.000 dan juga bahan mentah B 3.750.000 dengan rincian terlampir. Next. Yang selanjutnya adalah triwulan keempat, pembelian bahan dengan anggaran 5.400.000 dengan bahan mentah A sebesar 900.000 dan juga bahan mentah B sebesar 4.500.000. Berdasarkan penghitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya anggaran pembelian bahan mentah langsung yang dibutuhkan untuk meja skendi oval sudah terlampir di dalam beberapa tabel-tabel tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga kerja langsung ini dihitung untuk mengetahui berapa harga yang dibayarkan untuk menggaji karyawan gitu, yang terkait langsung dengan perusahaan, yang terkait langsung dengan produk. Kemudian untuk tarifnya itu kami mendapatkan bahwasanya proses pertama itu 100.000, proses kedua itu 110.000, proses ketiga 120.000, proses untuk yang meja itu proses pertama 110 dan proses kedua 125.000 dengan SUR juga terlampir. Next.
Oke, yang selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Pada triwulan pertama itu 63 unit, triwulan kedua 90 unit. Ini untuk produksinya tadi sudah dihitung pada anggaran produksi juga. Jadi ini sudah terlampir di sini. Next. Nah, untuk itu kita menghitung anggaran tenaga kerja langsungnya terlebih dahulu dengan mengalihkan SUR dengan unit produksinya. Didapatkan bahwasanya pada unit PAF proses pertama itu 54,63, kemudian proses kedua 81,94, dan proses ketiga 9,25. Untuk yang meja itu 37,5 untuk proses pertama dan proses kedua 56,25. Next. Yang selanjutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk yang harus dikeluarkan untuk PAF itu 5.462.500, kemudian untuk proses kedua 9.013.125 dan proses ketiga 13.110. Kemudian meja proses pertama 6.187.500 dan proses kedua 11.718.750. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah biaya overhead, di mana biaya overhead ini adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya TKL, kemudian biaya bahan mentah, dan juga biaya terkait dengan produk yang langsung. Nah, kemudian untuk biaya-biaya ini diantaranya biaya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan mesin, penyusutan mesin dan peralatan, dan juga bahan penolong. Nah, bahan penolong ini diantaranya ada lem, kemudian ada beberapa bahan-bahan yang di luar bahan utama tadi gitu. Kemudian untuk biaya reparasi, pemeliharaan, biaya bakar transportasi, dan terdapat biaya tidak langsung atau umum berupa biaya staf administrasi, supir, biaya ATK, dan sewa ruko. Dengan jumlah biaya variabelnya 6.359.000 dan juga biaya tetapnya 11.290.800. Kemudian totalnya adalah 17.649.800. Next. Yang selanjutnya adalah biaya overhead ini. Nah, untuk per unitnya itu kita akan memproduksi 587. Nah, itu sudah 2 produk, dan juga BOP variabelnya itu terdapat 10.833, tetapnya 19.235, dan BOP totalnya 30.067. Next. Oke, yang selanjutnya adalah HPP. HPP adalah harga pokok penjualan, di mana di sini kita harus menghitung harga pokok produksinya terlebih dahulu. Untuk harga pokok produksi, total biaya produksinya adalah 100.958.525, dengan karena kita memproduksi 437 unit, maka harga pokok produksi per unitnya adalah Rp231.026. Next. Oke, yang selanjutnya untuk meja scan di oval, total biaya produksinya 42.581.150 dengan memproduksi sebesar 150 unit meja scan di oval. Harga pokok produksinya ada 283.874. Dengan biaya tadi untuk meja scan di oval itu harganya adalah 650.000 dan juga untuk PAF itu adalah 250.000. Next. Nah, dengan begitu bisa didapatkan HPP harga pokok penjualan untuk produk PAF, produk meja sebesar 39.458.532 dan penjualan PAF sebesar 97.724.156 rupiah. Hal ini berarti bahwasanya penjualannya lebih besar daripada HPP yang memungkinkan Dunia Sofa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Next. Oke, yang selanjutnya adalah anggaran kas, di mana saldo akhirnya itu Januari 4.521.933 sampai pada bulan Desember sebesar 93.330.325 rupiah, di mana kita melakukan penjualan tunai itu tercantum di situ, penjualannya per bulan itu berapa dikalikan dengan kira-kira anggaran penjualan yang
ada di sebelumnya tadi, di proyeksi penjualan dikali dengan harga aslinya. Nah, kemudian untuk pengeluaran lainnya itu kami menitik beratkan pada bulan pertama, pada triwulan pertama, pada bulan yang pertama untuk pengeluaran dari produksi itu. Next. Kesimpulan bahwasanya berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, UMKM Dunia Sofa menunjukkan kinerja finansial yang sangat positif dan berkelanjutan dengan cash flow yang stabil dan juga surplus keuangan yang konsisten. Dunia Sofa berhasil membuktikan efektivitas manajemen sumber daya dan strategi keuangan yang terencana dengan baik. Struktur keuangan yang kokoh mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal operasional secara efisien, menghasilkan pendapatan yang stabil dan mempertahankan margin keuntungan yang kompetitif. Lebih dari itu, surplus keuangan yang dihasilkan tidak hanya cukup untuk memenuhi kewajiban operasional, melainkan juga memberikan ruang bagi alokasi investasi strategis seperti pengembangan produk, ekspansi pasar, atau peningkatan kapasitas produk. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menegaskan bahwasannya dunia sofa berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki landasan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan pendekatan inovatif, adaptif, dan juga dunia sofa mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memanfaatkan peluang baru di pasar. Hal ini akan menjadikan dunia sofa tidak hanya menjadi sebagai pelaku bisnis yang kompetitif, melainkan juga UMKM dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah saran. Dengan surplus keuangan yang stabil, dunia sofa dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan variasi produk. Diversifikasi produk akan tidak hanya meningkatkan pendapatan, melainkan juga mengurangi risiko bisnis akibat ketergantungan pada produk. Selain itu, untuk memaksimalkan potensi pasar, dunia sofa dapat memperkuat pemasaran digital dengan media sosial melalui e-commerce dan juga strategi pemasaran. Strategi kampanye pemasaran yang efektif akan membantu meningkatkan visibilitas merek dan juga memperluas basis pelanggan. Next. Nah, berikut untuk dokumentasi dari kelompok kami. Dari wawancara, kemudian pembuatan sofa juga di situ kami juga mendokumentasikan dan juga terdapat pembuatan lemari. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalah kata ataupun salah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.